dalam kajian atau dalam proses, sebenarnya bukan sekedar kajian kita ini, tapi dalam proses tazkiyatun nafas, dalam proses mensucikan diri itu, ya, yang pertama sekali itu dibahas bab apa? Babut taubah. Kenapa Nabi mengajarkan istighfar setelah melakukan ketaatan induk ibadah? Begitu juga Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi. Ya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, jika manusia menjadi bersih tanpa dosa, maka manusia itu akan diganti dengan makhluk yang lain. Makanya kemudian muncul lagi istilah yang berikutnya. Angkatlah perselisihan itu. Kesampingkan perselisihan itu dulu. Kalau dibahas perselisihan ini bisa memecah belah. Maka raf'ul khilaf. Disitulah kemudian dalam kajian tazkiyatun nafas yang namanya berdebat itu dilarang. Bukan mutlak, Pak, ya. Bukan mutlak. Apalagi kita ini baru hijrah, Pak Ustadz. Kita baru hijrah, jangankan Bapak, ya kita yang baru hijrah ini, orang yang sudah lama di jalan Allah saja bisa berpecah belah. Apalagi orang yang baru hijrah. Akhirnya apa? Istilah sekarang jadi buzzer. Kalau jadi follower, oke. Tapi kalau jadi buzzer, masalah. Bagaimana ibadah itu menjadi apa? Penyucian diri. Makanya sholat kita, ya, istighfar kita bukan sekedar kita tahu hukumnya, tapi kemudian lautan hikmahnya. Itulah yang kemudian apa? Yang disebut dengan maknawiyah, ruhiyah, tazkiyatun nafs. Amal yang lebih baik apa? Membuat orang lebih tawadu. Makanya kalau dia berilmu, ya kemudian dia beramal tidak membuat dia lebih tawadu, ya untuk apa dia berilmu dan beramal? Nah, inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, ya, wa ma yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili, dan selagi seorang hamba itu dia selalu mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan perkara-perkara yang sunnah, dengan sholat sunnahnya, sampai kemudian aku mencintainya. Inilah dalam kajian tazkiyatun nafas itu yang dikaji. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian tazkiyatun nafas, istilah tazkiyatun nafas atau mensucikan jiwa, karena jiwa ini memiliki potensi sebagaimana Allah katakan apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi ada potensi baik, kemudian ada potensi buruk. Qad aflaha, beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya, dan rugilah khaba, orang-orang yang dassaha, yang mengabaikan pensucian dirinya. Karena itulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal-awal beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, ketika turun perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka tidak semata-mata Iqra itu adalah membaca dalam arti membaca secara fisik, apalagi Iqra dalam makna membaca yang tertulis. Rasulullah adalah seorang nabi yang ummi, nggak bisa tulis baca. Maka bukan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah kenapa sampai 3 kali, ya, ketika Rasulullah SAW diminta Iqra, kemudian Rasulullah menjawab, ma ana biqari, saya nggak pandai baca. Kemudian diulangi lagi oleh malaikat Jibril yang kedua dan yang ketiga, Rasulullah paham Iqra itu bukan sebatas apa yang ada dalam pikiran kita, pemahaman kita. Ternyata Iqra itu mengandung maknawiyah.
nilai. Sehingga disinilah kita melihat Islam itu ya satu sisi mengokohkan pondasi, tapi di sisi yang lain bagaimana ya ketika bangunannya ini dibangun, maka kita ya membangunnya dengan penuh seni. Ini masjid Al-Muhajirin ini unik. Ini seninya. Tapi struktur, pondasi, ya semuanya ya memiliki dasar pondasi yang sama, yang kokoh. Kalau bangunannya seperti ini dan lain sebagainya, ya maka struktur yang seperti ini, pondasinya seperti ini. Ya, tapi kemudian yang terkait dengan ya kemegahan, keindahan di samping kokoh tadi, maka ada di situ namanya fleksibilitas. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu Iqra, maka difahamkan kepada Rasulullah SAW, Iqra itu tidak hanya hal-hal yang berbau fisik yang bisa dibaca ya atau yang ditulis, tapi Iqra itu adalah maknawinya. Maka ada namanya terkait dengan proses tazkiyatun nafs. Dalam kesempatan lain, tazkiyatun nafas itu juga disebut dengan proses namanya tatahhur. Pernah dengar istilah tatahhur? Toharoh pernah? Oh pasti. Ya. Maka kalau kita ada bicara dalam bab fikih itu, toharoh itu menjadi bab ya yang disampaikan oleh guru-guru kita di awal-awal belajar fikih, betul ya? Nah, kalau di Indonesia kan namanya bab bersuci. Maka tazkiyatun nafas maknanya juga tatahhur. Nah, dalam hal ini Allah ingatkan ya tentang usaha membersihkan diri ini, toharoh ini, tazkiyatun nafas ini dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Yang paling gampang mengingat itu ayatnya 222. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan, berpesan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, dan bahasanya di sini, sesungguhnya Allah selalu mencintai, menyukai, suka. Selalu yuhibbu. Ahabba yuhibbu berarti proses itu terus terjadi. Nah, itu yang dicintai oleh Allah. Ya. Proses terjadi. Proses apa? Proses kembali kepada Allah, tawwabin. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan selalu menyukai, mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, dalam kajian atau dalam proses, sebenarnya bukan sekedar kajian kita ini, tapi dalam proses tazkiyatun nafas, dalam proses mensucikan diri itu, ya, yang pertama sekali itu dibahas bab apa? Babut taubah. Ya, babut taubah, bab kembali ke jalan Allah. Nah, ini diperkuat oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita, pesannya beliau? Ya, kullu bani adama khata'un. Setiap yang namanya Bani Adam, manusia itu, ya, maka dia pernah salah, melakukan kesalahan. Khata' itu artinya apa? Banyak salahnya. Ada nggak dari kita yang di sini merasa, nggak ada Ustaz, ambo kok bana taruh, batu taruh, nggak ada. Dan itu ketawaduan seorang Muslim ketika dia faham makna mensucikan diri. Oh iya, ternyata saya ini nggak pernah lepas dari yang namanya salah, khata. Dan itu menjadi ciri khas manusia, al khata. Sampai ada patah mengatakan, ya, seseorang itu makanul khata' wan nisyan. Manusia itu salah, kemudian lupa. Nah, cuman saya mungkin tidak setuju dengan istilah manusia itu disebut manusia karena lupanya ada. Ya. Nah, karena beda antara istilah lupa
ya dengan istilah manusia. Karena lupa itu nasia, nisyan, lupa. Nunnya dulu, sin, kemudian ya. Kalau manusia alif, nun, sin, anasa. Beda kan? Jadi tidak ya tidak ada kaitan secara nama antara manusia dengan lupa. Tetapi lupa itu sesuatu yang terjadi pada manusia. Ya, betul. Sebagaimana kesalahan itu juga terjadi pada manusia. Maka disebut makanul khata' wan nisyan. Manusia itu ya ada salahnya dan ada lupanya. Karena itulah kemudian usaha membersihkan diri ini, tazkiyatun nafas ini, ya, atau toharoh ini menjadi apa? Usaha yang kontinu yang harus dilakukan oleh manusia. Nah ini Pak, ya. Begitu juga Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis qudsi, ya, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berkata, ya, jika manusia menjadi bersih tanpa dosa, maka manusia itu akan diganti dengan makhluk yang lain. Nah, ini hadis qudsi. Jadi kalau manusia itu, ya, dia adalah menjadi bersih, merasa benar terus, merasa berbuat baik terus, ya, tak ada buruknya, tak ada salahnya, maka kemudian Allah katakan apa? Akan diganti dengan makhluk yang lain. Nah, Masya Allah ya. Nah, kemudian yang berdosa dari manusia itu meminta ampunan Allah, maka ada taubat, ada kemudian ampunan, istighfar. Maka dalam kajian tazkiyatun nafas itu pertaubatan itu yang utama. Yang kedua, memohon ampunan Allah. Bagaimana istighfarnya seorang muslim, seorang mukmin, ya. Dan banyak sekali pesan-pesan Allah Subhanahu Wa Taala, pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Selalu kembali ke jalan Allah, taubat, dan selalu meminta ampunan. Ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah ke jalan Allah dengan apa? Kembali yang betul-betul apa? Sempurna. Untuk selalu apa? Memperbaharui taubatnya. Sampai ada sholat taubah. Nah, yang diperselisihkan itu antara boleh nggak dilakukan berjamaah dengan apa atau tidak, kan itu aja yang diperselisihkan. Tapi sholat taubatnya diperakui. Ada yang mengatakan, yang orang dosanya kan masing-masing. Masa sholat taubatnya berjamaah, kan itu aja yang dipermasalahkan. Padahal yang bermasalah itu yang nggak sholat taubat. Atau frekuensinya. Apakah sholat taubat itu boleh nggak Ustadz kita lakukan setiap hari? Atau waktunya, apakah sholat taubat itu dilakukan di malam hari atau di siang hari? Ya, beristihad. Ada tempat beristihad di situ. Tapi yang beristihadnya adalah para ulama fuqaha. Tapi ada, ya, sholat tatawwu, sholat taubat. Nah itu. Nah yang menarik tentang istighfar. Coba, kita ini tadi sudah bangun, sudah lepas yang namanya ikatan-ikatan syaitan. Kata Rasulullah, seorang tidur itu diikat dengan 3 ikatan oleh syaitan. Lepas, karena kita bangun, kita berwudu, kemudian kita tahajud. Berangkat ke masjid. Sampai di masjid sholat lagi. Ya, kemudian berzikir. Ada waktu baca Quran. Ya, kemudian setelah itu qomat, sholat. Nah yang menarik adalah setelah kita melakukan sholat ini kan ketaatan yang besar, induk ibadah kan. Apa yang pertama sekali kita lakukan habis kita sholat? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu apa yang kita lakukan? Apa Pak? Nah, coba. Kenapa Nabi mengajarkan istighfar setelah melakukan ketaatan, induk ibadah? Sholat kan induk ibadah kan, ummahatul ibadah. Disebut ummahat, ya, induk. Ya, kalau induk tuh
Nah, kalau manusia yang induk itu yang mana? Yang laki-laki itu pedusi. Nah, itu sih. Bu, nah ini ya bentuk kemuliaan ini. Ya. Kalau kita pelihara kambing, domba, induknya, para induknya, induknya yang mana? Yang perempuan tuh yang jantannya, perempuannya kan, indukan. Ini sampai kemudian istilah-istilah di kita misalnya ibu kota, tidak ada bapak kota ya bu ya. Nah, ini, nah induk ibadah. Setelah kita melakukan induk ibadah dengan serangkaian ibadah-ibadahnya, Rasulullah mengatakan apa? Sempurnakan sholatmu, kata Rasulullah. Kita sudah salam nih, assalamualaikum. Ya, dalam fikih kalau sudah salam itu berarti sudah sempurna apa? Pelaksanaan sholatnya dengan rukunnya itu. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan jangan lupa penutup sholat. Kata Rasulullah apa? Ya, khawatimus sholat, penutup sholat. Sholatnya lah selesai. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan apa? Jangan lupa sempurna apa namanya penutup sholat. Khawatimus sholat. Kata Rasulullah SAW. Dan Rasulullah langsung mempraktekkan bahwasanya kesempurnaan sholat itu adalah dengan apa? Zikir setelah sholat. Mau qiyaman wa qu'udan, ya, bagi yang ada hajat, ya, dia bangkit karena dia ada hajat, namanya hajat, tapi dia tak lupa berzikir, ya. Kalau dia dalam keadaan ya biasa maka dia duduk di situ. Kalau subuh ini lebih dahsyat lagi, ya kan, habis salam berzikir, habis zikir ya dia zikir lagi atau majelis ilmu, ya, atau tafakur sampai kemudian terbit matahari. Kemudian dia tutup dengan sholat. Kemudian Rasulullah mengatakan sempurna, sempurna, sempurna. Nah, setelah melaksanakan induk ibadah, yang pertama sekali diamalkan oleh Rasulullah SAW adalah beristighfar. Ada apa? Disinilah baru kita memaknai, oh ternyata ada yang disebut dengan proses mensucikan diri. Dan dalam mensucikan diri ini, ya, yang diistihadkan oleh para ulama kita ada 3 istilah. Yang pertama namanya tatohur. Nah, ini dalam pembahasan kita, ya. Nanti baru kita berbicara tentang apa? Tentang yang namanya ya tahakkuk, bagaimana mewujudkan sifat-sifat Allah ya dalam aktivitas kita. Kalau Allah huwar rahman, bagaimana kasih sayang itu dalam aktivitas kita, ya. Ketika Allah mengatakan al-malik, ya, yang berkuasa, bagaimana kemudian menerjemahkannya dalam aktivitas kita ini, ya, di tahakkuk ini. Ini terkait dengan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, akhlak ini ya oleh sebagian ulama dibagi menjadi 2. Ada yang terkait dengan apa? Adab-adab. Kemudian ada yang terkait dengan sifat-sifat yang mulia. Makanya ada adab masuk masjid, ya kan? Kemudian ada ya adab bergaul. Ya, kemudian adab makan, kemudian adab-adab yang lainnya. Nah, di sisi yang lain di dalam kajian akhlak tahakkuk ini mempelajari juga terkait dengan apa? Sifat-sifat yang mulia. Nah, sifat yang dari sifat yang mulia itu ada namanya as-sidqu. Kata Rasulullah SAW, as-sidqu tuma' nah, jujur itu menenangkan. Wal kadhibu ribah. Apa itu? Al kadhib. Dusta itu apa? Gelisah. Ya, jujur itu menenangkan. Kemudian dusta itu menggelisahkan. Masya Allah. Ya.
Karena itulah kemudian oleh para ulama kita dibagi. Di antaranya Imam Al-Ghazali, Ibnu Qudamah, dan banyak dari ulama-ulama kita membagi. Ada yang terkait dengan apa? Terkait dengan ibadah-ibadah. Ibadah tidak hanya dalam kacamata fikihnya, tapi kemudian ibadah itu dalam kacamata apa? Tazkiyatun nafasnya. Bagaimana ibadah itu menjadi apa? Penyucian diri. Makanya sholat kita, ya istighfar kita, bukan sekedar kita tahu hukumnya, tapi kemudian lautan hikmahnya. Itulah yang kemudian apa? Yang disebut dengan maknawiyah, ruhiyah, tazkiyatun nafs. Toharoh itu di situ. Sempurnanya toharoh itu bukan sekedar fisik, sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang berkaitan dengan fisik, tapi tuntunan Rasulullah SAW juga berkaitan dengan apa? Nilai, ruh. Nah, kalau dalam pendidikan itu ada istilah apa? Ada istilah, kalau kami dalam pendidikan itu, ya, metode, thariqah seorang guru dalam mengajar itu lebih penting. Nah, ini istilah ya, dari materi yang diajarkan. Padahal materi itu penting kan, tapi cara guru mengajar, nah itu kan, itu lebih penting dari materi yang diajarkan. At-thariqah ahammu minal madah. Tapi kemudian tidak sampai di situ, ya. Wal mudarris ahammu minat thariqah. Seorang guru itu sendiri, wujud seorang guru itu lebih penting daripada metodologi itu sendiri. Hari ini banyak metodologi, tapi apalagi yang kurangnya adab. Iya kan? Jangankan adab ke kawannya, adab ke gurunya pun tak ada. Ilmu bertambah, metodologi wow, tapi kemudian yang terjadi apa? Adab tak ada. Nah, makanya di dalam Islam nggak bisa kemajuan teknologi itu kemudian mengurangi peran manusia. Nah, disebut dalam ya mendidik itu apa? Guru itu. Ya Pak ya. Kalau ustadz-ustadz yang hebat-hebat tinggal buka YouTube. Kenapa Bapak masih hadir juga dalam majelis-majelis ini? Anak guru. Nah, ternyata guru itu bukan sekedar fisiknya. Ya kan? Tapi apa? Ruhul mudarris. Ruhnya. Ruh itu di mana? Pusatnya di mana? Di hati. Maka tazkiyatun nafas itu di situ pentingnya. Nggak bisa pakai YouTube, nggak bisa pakai Facebook, ya. Pakai apa lagi sekarang? TikTok, entah hantu belaulah namanya. Ini mohon maaf, ini biar nggak ngantuk aja kan. Kadang ada istilah itu. Apa lah Ustaz kok hantu belau? Mohon maaf, ya. Karena ada ustadz dia lurus. Kadang ini ya kami punya guru itu kalau ya lagi serius hantu belau lah, maksudnya apa namanya, dan lain-lain lah kan begitu ya kalau di Indonesia kan, dan lain-lain ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, maka kemudian mereka membagi ya, ada namanya rubu'il ibadat ya, seperti Imam Al-Ghazali ini dalam proses tazkiyatun ada namanya rubu'il ibadat, dibagi 4. Yang pertama itu adalah rubu'ul ibadat yang terkait dengan ibadah. Karena iman yang benar ya mesti disertai dengan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka perlu namanya apa? Mengetahui tentang ibadah itu. Ya. Nah, biasanya dalam ya ibadah ini yang pertama sekali dibahas itu apa? Keilmuan. Maka ada bab ilmu di situ. Jadi kalau kita kajian kemudian ada bab ilmu, itu masuknya di bab apa? Bab rubu'il ibadat yang berkaitan dengan ibadah. Ya. Nah, biasanya juga di dalam ibadah itu ada terkait dengan toharoh. Terkait dengan misalnya sholat. Ya. Dan biasanya setiap kali ya berkaitan dengan ibadah itu guru-guru kita, dan itu ajaran Rasulullah.
Tidak hanya secara hukumnya, tetapi secara hikmahnya, atau disebut dengan apa? Rahasia. Ya, apa rahasia? Kenapa kita harus berilmu dulu? Qoblal amal. Nanti kan sering disebut kan, ilmu sebelum amal. Apa rahasianya berilmu itu? Ilmu yang menghasilkan apa? Amal yang lebih baik. Amal lebih baik apa? Membuat orang lebih tawadu. Makanya kalau dia berilmu, ya kemudian dia beramal tidak membuat dia lebih tawadu, ya untuk apa dia berilmu dan beramal? Itu yang disebut oleh Al-Quran seperti keledai yang membawa kita. Bapak ibu bertanya apa saja dengan dia, bisa dia jawab. Tapi kok nggak nyambung ini antara apa? Ya, antara ilmu yang dipunya dengan amalnya. Nah ini, maka dikajilah di situ yang namanya apa? Rahasia, asrar, atau bahasa lainnya hikmah. Dia berasal dari ya huruf yang sama, ha, kaf dan mim. Yang pertama hukum, nah itulah. Kalau di hukum itu biasanya apa? Perintah dan larangan. Kan itu kan? Perintah dan larangan. Ya perintah tuh dibagi lagi, sebagaimana larangan dibagi. Perintah itu ada yang mutlak. Nah itulah yang wajib atau yang fardu itu. Kalau dalam sholat, perintah yang wajib atau yang fardu itu apa? Sholat 5 waktu. Nah, ada yang diringankan, ada rukhsahnya. Ya, karena Allah Maha tahu tentang apa? Manusia. Maka nanti bicara tentang hikmah. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ada yang secara hukum itu sunnah namanya. Ya, dia perintah. Jadi sunnah itu perintah tapi diringankan. Nggak dikerjakan nggak ada masalah secara hukum. Ya. Tapi kalau dia dikerjakan tentu ya kan yusabu ala fi'lihi. Dikasih dia balasan, ganjaran, pahala kalau dikerjakan. Tapi Pak, dari aspek tazkiyatun nafas, ilmu mensucikan diri, mensucikan jiwa, ada namanya hikmah. Kenapa? Hikmah ada yang fardu, hikmah ada yang sunnah. Yang fardu itu standar minimal. Seorang kalau dia ya ingin menjadi hamba Allah, standar minimalnya dia melaksanakan yang wajib. Kalau tak dia laksanakan yang wajib, dia bisa keluar dari kehambaannya kepada Allah. Tapi seorang yang sudah berusaha menjadi hamba Allah, dia menjaga yang wajib, kemudian dia menambah amalan wajib itu dengan yang sunnah, maka kemudian inilah yang disebut dengan high quality. Al-jaudah kalau bahasa Arabnya itu al-jaudah, high quality. Ya, ada standar minimal. Kemudian ada al-jaudah, high quality. Jadi melaksanakan yang sunnah itu adalah high quality. Cuman kadang kita ini terkait dengan persepsi yang dibangun. Karena mungkin waktu itu masa penjajah. Orang susah untuk ke rumah Allah. Sehingga apa? Dibatasi ibadah-ibadah manusia ini. Kenapa? Nanti kalau mereka sering berkumpul, wah ini ada konspirasi untuk menumbangkan kekuasaan. Kan gitu. Sehingga rumah-rumah ibadah itu ya diawasi. Jangan sampai kemudian berlama-lama mereka di rumah ibadah berkumpul hanya sebatas sholat fikih. Tapi kemudian Masya Allah, manusia menemukan kebebasannya dalam beribadah kepada Allah. Ilmu yang luar biasa. Oh ternyata sunnah itu ya adalah menguatkan yang wajib. Meninggikan kedudukan seseorang di sisi Allahnya. Nah, inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, ya. Wa ma yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili. Dan selagi seorang hamba itu dia selalu mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan perkara-perkara yang sunnah, dengan sholat sunnahnya, sampai kemudian aku mencintainya. Inilah dalam kajian tazkiyatun nafs itu yang dikaji. Dari sisi hukumnya oke, tetapi dari sisi
hikmahnya dari sisi proses tazkiyatun nafas seseorang dinaikkan posisinya, kedudukannya, kemuliaannya di sisi Allah. Ini dalam istilah yang lain disebut dengan apa? Makom. Ya Pak ya, jadi luar biasa ini Islam ini. Ada namanya makom. Makanya ketika ya Allah dalam surah Al-Isra itu mengatakan, dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir ke barat sampai kemudian malam. Kemudian sholat fajar, wa Qur'an al-fajri. Ya, sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, ayat yang berikutnya ayat 71 apa Pak? Dan bagian dari malam, fatahajjat, bertahajudlah. Dan bagian dari tahajud atau ibadah yang terbaik dari tahajud itu adalah sholatnya. Makanya biasanya sholat itu, tahajud itu dikaitkan dengan sholat tahajud. Karena tahajud tidak hanya sholat. Tahajud tilawah Al-Quran. Tahajud berzikir. Termasuk tahajud itu menyiapkan sahur. Maka kata Rasulullah, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Oh ternyata tahajud itu ya artinya luas, tapi induk dari tahajud itu ya induk ibadah. Dan induk ibadah itu apa? Salat. Tapi bahasanya Allah apa? Tahajat. Padahal tadi ini sudah sholat 5 waktu ini. Terus kenapa? Kemudian Allah mengatakan, dan bagian dari malammu. Dan Allah sudah menjelaskan malam itu identik dengan apa? Lolok. Istirahat. Ya kan? Nah, malam itu udah identik. Allah yang mengatakan, wa ja'alnal laila libasan, dan kami jadikan malam itu untuk istirahat. Wa ja'alnan nahara ma'asya, kalau siang itu untuk beraktivitas. Tapi kemudian Allah mengatakan, wa minal laili, oh malammu untuk istirahat, oke. Tapi fatahajjat, bertahajudlah. Disinilah yang disebut dengan apa? Makom itu. Itu tazkiyatun nafas. Tergantung orangnya. Maka dia dapat ilmu di situ. Tapi kemudian dia berusaha menaikkan makomnya, kedudukannya di sisi Allah. Maka Allah katakan, kalau seseorang itu selalu kemudian menambah amal-amalnya dengan apa? Yang sunnah-sunnah, maka itulah yang menguatkan kedudukannya di sisi Allah. Dan kedudukan di sisi Allah yang tinggi itu adalah cinta. Al-mahabbah. Ya, maka nanti terkait dengan al-mahabbah, dengan cinta ini masuk dia di tadi ada yang terkait dengan apa? Ibadah. Nanti kalau yang berkaitan dengan cinta, ya, yang berkaitan nanti dengan sabar ketika beribadah, ini masuk babnya bab apa? Namanya al-munjiyat. Al-munjiyat itu yang menyelamatkan. Dan kalau dia sudah selamat, yang menaikkan kedudukan. Tazkiyatun nafas di situ dia. Ya, al-munjiyat. Di samping kata Imam Al-Ghazali, ya, dia 4 kan? 1, 2, yang pertama ibadah, yang kedua tadi apa? Ya, yang menyelamatkan, al-munjiyat. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan apa? Kebiasaan-kebiasaan, al-adat. Kalau dibagi berarti 1/4 yang pertama itu ibadah, ya 1/4 yang kedua itu terkait dengan yang menyelamatkan, 1/4 yang ketiga terkait dengan apa? Kebiasaan. Nah, ini yang adab-adab tadi itu. Terkait dengan apa? Makan. Terkait dengan apa? Nikah. Ada adab-adab nikah enggak? Ada. Terkait dengan apa lagi? Masalah halal dan haram. Ya. Kemudian berkaitan dengan apa lagi? Seseorang ketika ya dia sholat malam, ya ketika dia berzikir setelah sholat, atau ketika di akhir Ramadan, apa namanya itu? I'tikaf. Nah, ini ada yang berkaitan dengan yang namanya uzlah. Manusia itu perlu apa? Menyendiri. Dalam setahun itu Rasulullah yang berkaitan dengan menyendiri, uzlah, yang kemudian disebut dengan i'tikaf itu berapa minimal? Berapa hari Pak?
10 hari. 10 harinya 24 jam atau 12 jam atau 6 jam. Ya kan? Nah, di fikihnya dibahas tuh sejak kapan Rasulullah masuk masjidnya dan kapan kemudian keluar dari masjidnya. Kan itu yang menjadi perselisihan. Ya, ada yang mengatakan sebelum matahari terbenam. Ya, di malam yang ke-21 itu sebelum matahari terbenam Rasulullah sudah masuk masjid. Dan Rasulullah keluar dari masjid itu setelah maghrib, ya, di akhir Ramadan. Apa namanya tuh? Ya, sudah masuk Idul Fitrinya. Berarti malam takbirannya. Ya. Nah, di malam takbiran begitu udah selesai maghribnya, tuntas Ramadannya, baru setelah sholat beliau pulang. Nah, ada yang mengatakan yang lain. Nah, perbedaannya di situ aja. Tapi 10 harinya. Dan apa yang terjadi di akhir kehidupan Rasulullah, di Ramadan terakhirnya Rasulullah? Rasulullah beriktikaf 10 hari? Bukan. Berapa iktikafnya Rasulullah? 20 hari. Kita semakin tua bagaimana iktikafnya? Iktikaf juga Ustaz di rumah sakit Ustaz. Nauzubillah. Ya. Nah itu. Ini Masya Allah. Ya, terkait nanti dengan apa? Namanya al-uzlah, bab uzlah. Nah, tapi juga meluas bab uzlah ini. Ustaz, bagaimana ketika banyak terjadi fitnah dalam hidup kita ini? Nggak sanggup rasanya Ustaz, saya berada di tengah mereka misalnya. Ada yang kemudian keluar dari Palestina. Ya. Ada yang kemudian mereka masih bertahan di situ. Bahkan dari mereka ada yang menjadi pejuang. Ya, disinilah ya orang ada yang mengambil bab uzlah. Tapi pada hari-hari biasa ini kita juga perlu yang namanya uzlah. Uzlah itulah Pak dan Ibu sekalian, ya kita sholat sunat rawatib. Ya, di samping kita sholat berjamaah. Jadi di masjid ini sendiri, ya di masjid ini sendiri, ketika kita masuk masjid, kita tahiyatul masjid, kita berzikir, kita tilawah Quran, ya kemudian azan, kemudian kita sholat sunat lagi rawatib yang qobliyahnya misalnya. Tadi tahiyatul masjidnya misalnya. Itu sebenarnya bagian dari proses uzlah. Nah, itu ada ya dalam rubu'ul ibadah, menjadi kebiasaan seorang muslim. Dan kebiasaan yang ada landasan syariatnya, maka kebiasaan ini juga menjadi apa? Ibadah. Nah, ini dalam kajiannya dibagi. Ada ibadah, kemudian ada yang menyelamatkan, munjiat, kemudian ada yang adat atau kebiasaan. Tapi di sisi yang lain, nah, ini yang keempat, yang terkait dengan apa? Yang membinasakan, muhlikat namanya. Ya, inilah yang terkadang perlu pembahasan terkait masalah apa? Hati. Ajaibul qalbi. Keajaiban hati ini gimana? Ya, itu dibahas di situ. Kemudian terkait dengan riyadhatun nafsi. Bagaimana olahraganya apa? Jiwa. Kita ada olahraga fisik. Nah, berarti olah apa? Bukan olahraga jadinya. Olahraga itu fisik. Ada olah jiwa. Ya, ini namanya riyadhatun nafsi, olah jiwa. Ada istilah lagi olah rasa. Ya. Nah, ini terkait dengan apa? Riyadhatun nafsi. Ya. Kemudian manusia ini ada nggak sifat-sifat, mohon maaf, kikir ada nggak? Nah. Sifat apa lagi? Kalau tadi sampilik karyang, ada sampilik basah. Ada apa lagi? Sifat apa lagi? Dengki. Nah, ini nanti dalam bab, makanya ya kajian tentang tazkiyatun nafas ini luas. Tapi kalau saya sampaikan nanti tentang dengki sebelum pilkada nih, Ustadz kok nyerempet, susah. Jangan sekarang dulu, ya kan? Itu. Dan mohon maaf, ya saya 1 tahun dengan salah seorang syekh berbicara tentang masalah dengki. Apa perbedaan dengki, iri dengan dengki, hasad dengan hikat? 1 tahun Pak. Awal-awal bingung aja, saya dengar aja kan. Setelah itu baru diskusi dengan syekh. Kemudian saya melihat kehidupan syekh itu luar biasa. Disitulah Masya Allah. Dan penyakit
di umat ini dengan penjajahan jenis baru setelah hilangnya penjajahan yang sifatnya ya Belanda dan sebagainya, itu penjajahannya adalah apa? Ini menjajah hati, kedengkian di internal umat ini yang berat, itu justru itu. Walaupun ada hadis yang dikatakan hadisnya dhaif, tapi masalah dengki iri ini memang ya kadang dia menjadi-jadi dalam suatu masyarakat, dan di situ masyarakatnya mayoritas muslim. Maka dalam hal ini kita berbicara tentang apa? Hal-hal yang membinasakan. Bagaimana hati itu ya, dengki itu membinasakan, iri itu membinasakan, tapi kemudian bagaimana menyelamatkan diri kita dari sifat iri dan dengki. Ya, nah, termasuklah dalam hal-hal yang membinasakannya apa? Masalah memecah belah, zammul firq. Banyak nggak sekarang ini firqah di tengah umat ini yang mengatasnamakan Islam aja lah dulu. Nah, ini 1/4 yang berikutnya itu dibahas dalam kajian yang membinasakan. Maka ada kemudian istilah oleh ulama kita diungkapkan apa? Kita ini antara perselisihan yang disyariatkan, silakan berselisih dalam hal itu. Dan orang yang berkompeten di situ, yang punya keilmuan di situ, punya kepakaran di situ, tapi diingatkan oleh ulama kita ya tentang apa? Bahaya yang namanya berpecah belah. Jadi antara berselisih yang disyariatkan dengan bahaya berpecah belah. Karena apa? Ini membinasakan. Makanya kemudian muncul lagi istilah yang berikutnya. Angkatlah perselisihan itu. Kesampingkan perselisihan itu dulu. Kalau dibahas perselisihan ini bisa memecah belah. Maka raf'ul khilaf. Disitulah kemudian dalam kajian tazkiyatun nafas yang namanya berdebat itu dilarang. Bukan mutlak Pak ya, bukan mutlak. Apalagi kita ini baru hijrah Pak Ustadz. Kita baru hijrah, jangankan Bapak, ya kita yang baru hijrah ini, orang yang sudah lama di jalan Allah saja bisa berpecah belah. Apalagi orang yang baru hijrah. Akhirnya apa? Istilah sekarang jadi buzzer. Kalau jadi follower, oke. Tapi kalau jadi buzzer, masalah dia. Jangan tersinggung pula nih, Ustaz ngomong Anda. Ini kan kita anak beranak nih ceritanya. Ya itu Pak. Karena kajiannya tazkiyatun nafas. Dan ini berat. Makanya ulama itu ya melihat Rasulullah. Bagaimana sikapnya Rasulullah? Kadang Rasulullah itu diam daripada menyatakan sikapnya. Ya kan? Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik. Tapi ternyata berkata baik ini tidak baik dalam pandangan orang lain. Maka kemudian Rasulullah mengatakan apa? Kalau ternyata ya perkataan yang baiknya nggak mau didengarkan orang, malah dipelintir oleh orang, maka kata Rasulullah. Disinilah difahami kemudian oleh para ulama. Masalah hati itu lebih utama dari masalah omongan, dari masalah berbuat. Maka paling tidak khuzil afwa 199 at-taubah. Ambillah kemaafan. Dia salah, betul. Maafkan dulu. Ya. Dia khilaf, betul. Maafkan dulu. Dia nggak pada tempatnya. Iya, maafkan dulu. Khuzil afwa. Itu Al-Quran, Pak. Wa'mur bil urfi. Tebarkan aja kebaikan itu. Fokus dengan kebaikan. Apa yang menjadi kebiasaan. Apa yang menjadi ya hal-hal yang di masyarakat itu digandrungi. Udah. Wa'arid anil jahilin. Kita tahu. Ini orang dia lagi emosi nih. Apalagi jalan pilkada, dia tim sukses. Misalnya begitu kan. Ya, maka kemudian apa? Wa'arid anil jahilin. Kita tahu itu. Maka kalau kita tahu, ya, bagaimana menyikapinya? Udah, kita diam. Itu ilmu, masya Allah, hanya ada di dalam Islam. Itu petunjuk Al-Quran. Ya, maka kemudian berbicara tentang hal-hal yang membinasakan dan bagaimana menyelamatkan diri kita dari hal-hal yang membinasakan. Nah, nanti insya Allah
Ya, kita mulai proses tazkiyatun nafas ini memang ada 3 fase, tapi bukan berarti 3 fase ini ya semuanya harus berurutan. Nah, bisa nanti ya proses dari tatahur ini kita bicara tentang apa? Tentang taubat. Proses dari tatahur ini kita nanti bicara tentang apa? Tentang istighfar. Tapi di sisi yang lain dia juga menyelamatkan. Sebagai penutup, ya, kembali ke istighfar tadi, apa kata Allah Subhanahu wa taala, pesan Allah di dalam Al-Qur'an, wa anistaghfiru rabbakum. Dan hendaklah kalian selalu membiasakan diri untuk beristighfar. Ya, wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ternyata sifat Allah yang mulia itu adalah Maha Pengampun. Anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Apa dampak dari istighfarnya seorang hamba itu? Yursilis sama alaikum midror. Yang namanya bantuan langit itu akan terus didatangkan kepada kita. Apa aja bantuan langit? Ketenangan. Ya, ada dengki dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yursilis sama alaikum midror. Kadang hujan itu juga memberikan apa? Kenyamanan, rahmah. Suatu ketika Rasulullah dalam khutbah kemudian turun hujan. Kemudian apa kata Rasulullah? Semoga air yang turun dari langit ini menjadi apa? Rahmah bagi kita semuanya. Kemudian Rasulullah lanjutkan kembali khutbahnya. Ya, yursilis sama alaikum midrar. Dan apa-apa saja kalau udah dari langit, ini menenangkan. Ya. Yursilis sama alaikum midrar wa yumditkum bi amwalin. Dan istighfar itu ternyata apa? Menyebabkan seorang kaya. Yumditkum, imdad, memperkaya seseorang. Bi amwal. Amwal itu apa? Mal itu apa? Harta. Harta itu apa? Nah, jangan harta itu hanya dikategorikan uang saja ya. Harta itu maknanya luas. Tapi kemudian Allah support kita dengan harta. Yumditkum bi amwalin. Terus orang yang sudah bertahun-tahun menikah, tidak punya anak, wabanin, diberi anak. Maka ada orang yang bertanya ke saya, Ustadz, saya ini udah 10 tahun ya menikah, belum punya anak lagi. Secara kedokteran gimana? Aman, Ustaz? awak laki bini aman. Udah. Istighfarnya gimana? Istighfar belum. Dah banyak istighfar. Udah 1 tahun datang lagi, Ustadz belum juga punya anak lagi. Berapa istighfarnya? Kurang, dosisnya tambah. Itu. Wong Rasulullah aja 100 kali setiap hari. Ya, kamu berapa? Tambah dosisnya. Ya. Alhamdulillah setelah 15 tahun punya anak. Sekarang 4 anaknya, Masya Allah. Kalah pula kita yang punya anak 2 ya, ada 4 anaknya. Ya, yang pertama tuh lahir langsung kembar, Masya Allah. Yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhar. Ya, perhiasan-perhiasan yang lain tuh mudah saja bagi Allah. Dampak daripada istighfar.